Pembangunan rumah layak huni ke-20 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap telah rampung dan diserahkan kepada mustahik di Kelurahan Pejalele, Kecamatan Telur Limpoe, Kabupaten Sidrap pada Rabu 28 September 2022. Adapun mustahik atau warga penerima yakni pasangan keluarga Lakesang yang sehari-hari bekerja sebagai pengrajin gagang sabit dan pisau. Penyerahan bantuan rumah kepada mustahik tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sidrap yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Iqbal Teros. Didampingi oleh Kabak Kesra Patriadi yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci kepada pemilik rumah. Ketua Basnas Sidrap Haji Mustari Seda dalam laporannya mengatakan, penyerahan bantuan rumah tersebut adalah yang ke-20, di mana dananya berasal dari zakat masyarakat Kabupaten Sidrap, serta bantuan rumah ini berdasarkan hasil survei kepada yang berhak menerima. Ia pun menyampaikan Basnas membangun rumah layak huni untuk mustahik ini merupakan dakwah karena melibatkan semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat sekitar. Usia produktifnya tidak lagi, Pak. Sabah anak dia dan ulama kalau alada berarti itulah jatuh rezekinya kepada Bapak ini tadi. Itulah Pak laporan Bapak Bupati tentang kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan memang Basnas membangun rumah adalah dakwah. Dakwahnya di mana, Pak? Basnas bangun rumahnya. Makanya kadang-kadang juga Pak Camat, Pak Lurah mengundang. Kemudian datang pemerintah dari Bupati memberikan kuncinya. Kemudian masyarakat bergotong royong masukkan timbunannya. Berarti membangun rumah ini semua pihak terlibat di sini, Pak. Terlibat semua di sini. Makanya bangunan Basnas yang ke-20 adalah dakwah. Sementara itu Bupati Sidrap yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Iqbal Teros dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah sangat merespon dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Basnas Sidrap dalam rangka membantu masyarakat. Ia pun menilai kehadiran Basnas di tengah masyarakat sangat efektif. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung program Basnas dengan berkontribusi, berzakat, berinfak, dan bersedekah di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap. Adapun zakat yang masuk di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap bukan saja diperuntukkan untuk pembangunan rumah, juga disalurkan untuk bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk diketahui 8 asnaf yang menerima manfaat zakat, yakni fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya, garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan isahnya, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya, ibnus sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Kami sangat merespon, mendukung positif langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Basnas dalam rangka bagaimana membantu masyarakat, dalam rangka untuk pengendalian inflasi, bagaimana membantu masyarakat untuk membeli barang-barang yang kemungkinan besar pasti akan naik karena adanya kenaikan harga BBM. Jadi kehadiran Basnas di sini betul-betul bisa terus berjalan dengan efektif sampai ke depannya. Hanya saja yang perlu kami sampaikan, Basnas ini hanya bisa bergerak kalau ada dukungan dari kita semua yang punya kemampuan untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah melalui Basnas. Pak Bupati melalui keputusan Bupati, peraturan Bupati itu sudah tahun 2022 ini mewajibkan kepada seluruh ASN untuk berzakat melalui Basnas. Hanya saja Pak Bupati mewanti-wanti jangan dulu dipaksakan kepada seluruh ASN untuk berzakat. Makanya Kepala Basnas dan seluruh jajarannya melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor. Bagaimana menggugah kesadaran daripada ASN itu untuk berzakat. Memang banyak teman-teman di ASN kan kita juga berzakat secara langsung. Tapi bagusnya kalau kita berzakat melalui Basnas karena ada 8 yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Basnas di Surat Taubah itu. Pasti itu sasarannya ke sana. Kalau kita mungkin hanya 2. Kalau kita yang langsung mungkin cuma orang-orang miskin tapi kalau di Basnas 8 golongan pasti tersisir di situ diberikan bantuan.
Saya perlu sampaikan di surah At-Taubah juga ayat 103, kita memang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Ambillah sebagian dari harta mereka agar mereka kita bisa mensucikan dari harta mereka. Artinya ini kewajiban bagi kita semuanya, pemerintah itu untuk mengambil zakat daripada masyarakat yang punya kemampuan untuk berzakat. Tapi pemerintah melakukan ini melalui Basnas. Kita tidak Pak Bupati tidak mengharapkan ini ada pemaksaan, tapi perlu ada kesadaran yang kita laksanakan. Kalau kita melihat kondisi pertanian di Kabupaten Sidrap itu yang 36.000 kayaknya hektar lahan irigasi teknis, kalau kita berapa ton itu per hektar dikali, kalau misalnya ada 50 karung, kita keluarkan 5 karung karena ini 10% ya, kalau saya tidak salah. Ya, 5% berarti ada 5 berapa karung itu, kalau ini dihitung itu berapa besar itu sebenarnya potensi zakat, dan inilah yang bisa membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Adapun penyerahan bantuan rumah layak huni dihadiri oleh Bupati Sidrap yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Iqbal Teros, Kabak Kesra Patriadi, Pimpinan Basnas Sidrap Haji Mustari Sede SHI, Dr. Wahidin Arapani SAG MA, Imran Burhanuddin SAG, Dr. Andes Madeling MAP, Camat Telu Limpowe Asbudi, Kapolsek Telu Limpowe Ibtullah Mudin, perwakilan Koramil, para lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala KUA Telu Limpowe, sejumlah kepala sekolah, dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Kelurahan Pajalele, Kecamatan Telu Limpowe, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.